mau tanam ayo sat das gitu kan. Kalau kalian nanya terus dari Bu ini dari Pak itu ini masih itu kapan kamu mau nanam kan udah ya selanjutnya bagaimana, nah, kan bisa karena ada barangnya yang untuk dia praktekkan. Cari dulu cara tanam yang baik bagaimana, bibit bagaimana, lahannya bagaimana, tanamlah. Berikutnya, langkah berikutnya sampai ke 2 tahun sampai nanti pembungaan, baru bertanya. Setelah dapat jawaban kalian praktekkan. Jadi jangan omdo ngomong doang, tanam yang banyak, takut harga kalau lagi jatuh, kalau kalian punya banyak ya tetap duitnya banyak. Saya di sini bertanam vanili baru ya, masih pemula lah dibilang gitu. Awal tahun 2019 itu sebenarnya dari atas dorongan ibu saya almarhumah ya, beliau menginginkan supaya saya melanjutkan tanam vanili, bisa buat suatu saat misal kamu benar-benar butuh akan ya insya Allah akan jadi penolong lah gitu. Berangkat dari situ nyoba-nyoba. Awal dulu tuh cuma nanam dari stek pendek 3 ruasan, itu aja nanam berapa 72 batang, yang hidup cuma 27. Kebalik angkanya. Di situ makin penasaran saya itu mana sih karakter ini pohon gitu ya. Saya sambil dengan pekerjaan lain tetap saya amati si pohon ini sampai masuk usia 2 tahun ya, 1 tahun 8 bulan lah. 1 tahun 8 bulan saya udah mulai penasarannya itu gimana mendapatkan bunganya gitu. Kan secara alami sama buatan katanya lah. Saya coba buatan itu gimana sih. Kalau nengok YouTube dulu belum banyak literasi YouTube seperti sekarang ya. Jadi saya coba sendiri, semuanya saya coba. Dari media tanamnya, dari cara pembungaannya A sampai Z itu saya uji coba semua. Dan kayak di kebun sini nih penuh riwayat sini nih, pengalamannya luar biasa sendiri dapat. Tajar mati saya bikin tuh dari kawat itu ya, dalamnya kokopit atau apalah ya kan, pakai itu. Terus tajar hidup itu juga pakai gamal lah, pakai jati lancur kalau orang sini bilang, terus kelor. Nah, di antara beberapa itu, setelah saya jalani ini yang paling masuk di saya nih ya, kan orang beda-beda ya, masuk di saya gamal. Ini tadinya lahan kayu besiah tuh kayak begitu tuh. Kebetulan di 2021 bulan Agustus itu perdana saya mendapatkan bunga. Nah, berikutnya setelah saya dapat bunga itu perbanyak sedikit gitu. Ya bertahap semuanya. Jadi dari dulu punya 130 tajar, sekarang berapa ya? 2000 lebih lah, mau 3000 gitu. Tapi itu bukan serta-merta memang saya langsung invest di situ, enggak. Saya dari 27 batang itu jadi ribuan itu ya dari dia juga. Ini kan nilai ekonomisnya benar, nggak hanya buahnya, pohonnya juga. Media tanam itu saya bikin bermacam-macam karena ada sahabat saya dari Gorontalo itu kan bilang tiap wilayah iklimnya ya, geografisnya ya itu beda-beda. Jadi kira-kira apa yang cocok di tempat saya kan, saya coba semua, yang dari tanah murni, tanah campur kompos dari Kohe kan, terus ada yang tanah saya campur media lain seperti kokopit, yang arang lah, yang arang sekam, yang sekam lah, macam-macam lah, ada semua. Tapi yang paling cocok di saya cuma tanah aja sama kompos biasa. Saya kasih remahan bekas makanannya kambing, rumput itu saya fermentasi, saya taruh di atasnya. Kalau dulu saya literasi yang baca itu di atas 200 mdpl sampai 1500 ya. Tapi ternyata kemarin ini ada
sahabat di Palu tuh, Bun, saya kebunnya itu cuma 200 meter dari laut. Itu laut loh depan saya, Bun, katanya. Kan udah berproduksi, udah berbuah, ikut cara pembungaan seperti saya ini. Luar biasa, memang bagus di sana. Dan nggak bisa sama ya usia tuanya. Kalau di datarannya makin tinggi kan mungkin makin lama ya usianya, bisa 9 bulan. Ada yang lebih itu, ada yang di Ambarawa itu sahabat juga di 1500 mdpl, dia varigatanya itu sampai 12 bulan lebih baru dia kuning matang. Pertama itu ya harus suka dulu dengan tanamannya, soalnya kalau lagi drop kayak gini tuh, kalau orang yang nggak suka tanaman nganggep vanili itu biasa aja seperti komoditas lain, mereka pasti langsung habisin. Tanam yang lainnya yang lebih duitin gitu kan, ngapain nanam vanili nggak ada duitnya? Nggak, salah. Vanili itu biar delosor harganya, nilainya tetap per kilonya itu kalau dihitung dengan komoditi lain masih di atasnya, ya kan? Kapulaga, cengkeh, sekilo kering berapa? Kita punya peak lah, punya titik puncak. Nah, grafik kan nggak gini terus ya, gini-gini iya, tapi banyaknya kan gini-gini, turunnya dikit gitu, bukan kayak gergaji, bukan. Satu sih kalau memang mau bervanili itu untuk pemula ya, tuh pertama jangan tergiur harga, karena harga itu di komoditas apapun tuh berlaku untuk vanili. Cara budidayanya itu ya, lihat ini misalkan, kalau saya sih utamanya itu pahami dulu skill dari dari awal tanam, merawat seperti apa, nanti finishing itu bagaimana. Finishing di sini itu artinya panen. Kan kita bervanili itu prosesnya, fasenya bertahap-tahap. Nah, seperti kita tanam cabai berbeda, karena kita waktunya kan 2-3 tahun ya. 2-3 tahun tanam, kita bisa menikmati buahnya gitu. Jadi pikir panjang lagi bagi yang ya, kecuali dia mau yang udah punya berduit, bergreenhouse ria ya kan, mendatangkan tim ahli ya kan. Tim ahli di sini kan juga tanda petik juga ada yang benar-benar konsisten ya kan, dengan apa yang beliau istilahnya jual lah ya, ada nilai jual kan itu kan ya. Di situ kasihan kan kalau udah miliaran nih, nanti 3 tahun nunggu 3 miliar itu balik nggak panen pertama, kan belum tentu. Perjalanan ke 3 tahun itu bagaimana, kalau mau investasi harus smart lah. Menurut saya bervanili itu nggak sulit, yang bikin sulit itu yang mau nanam. Serius, vanili ini buat diliarkan gitu aja, nggak usah dikasih makan yang bagaimana ya, macam-macam lah ya. Saatnya berbunga kan berbuah. Paham cara kerja vanili itu kayak gimana sih? Kalau masa vegetatifnya itu kan butuhnya media yang lembab kan, naungan yang teduh, sinar matahari berapa 30-40% minimal ya. Kalau terlalu teduh sekali juga dia bertumbuhnya terhambat, harus sedang gitu. Sedangkan kalau dimasuk fase generatif atau masuk pembungaan itu sebaliknya, naungan harus clear, bawah harus bersih. Vanili ini kalau akan berbuah dia stres dulu, dia akan melemah dulu. Kan ada 2 cara ya, alami sama buatan. Nah, sekarang kalau kita logiknya orang mau berbudidaya, tanam banyak, kan nggak hanya, kalau orang Jawa bilang nggak ngato-ngato witit tok kan, nggak hanya mempercantik pohon-pohonnya saja, ya buat sawangan yang bagus, cantik dipandang ya, indah-indah dipandang. Jangan itu, kita nanam ya mau buahnya. Nah, kita sekarang menunggu, tinggal ada 2 pilihan nih. Di vanili ada pilihan juga, mau alami atau buatan. Kalau alami ya silahkan, dengan cuaca iklim yang ada sekarang yang nggak menentu ini, silahkan Anda menunggu. Dia akan berbuah, tapi kapannya entah, kita nggak tahu. Tapi kalau buatan bisa
bisa kita tahu kapan mau panen, berapa kali mau panen, jelas. Berarti ada yang perlu dirubah, yaitu pola kerja, karena alami dengan buatan beda. Kalau alami kan orang udah kemarau, turunkan berbunga, polinasi, tunggu buah, panen nggak panen, nanti dia buah rontok atau apa, terserah alam, karena kita los-losan hanya gitu aja kan kalau alami. Tapi beda kalau buatan, kita kerja keras sih memang, tapi disiplin diperlukan. Kita harus konsisten sebelumnya, sebelum menuju kita memaksa dia untuk berbuah itu kita ada kerja, yaitu perawatan itu tadi. Silakan kita kasih makan baik-baik kan, kalau nanti kamu berbakti udah tak kasih makan kan. Ya berbakti pun pas kita pekerjakan itu juga kita kawal di belakangnya. Misal dia kolab atau apa, udah ada supporting di belakangnya, nggak jauh-jauh dari makanan. Pemilihan bibit di sini kan di pemula itu kan kadang dia terlalu pinter, terlalu banyak literasi yang masuk di otak, jadi nggak ada yang dia bisa fokuskan. Pemilihan bibit itu bukan karena batang besar, bukan. Kalau menurut saya tuh satu, sehat, secara fisik udah kelihatan kok. Kedua, besar kecil itu nanti kedepannya bisa kita perlakukan, ada caranya, ada tekniknya bagaimana. Misal kita nanam 3 ruas itu biasanya kan tunas barunya dia sulur cacingnya, dibilang sulur cacing karena kecil. Itu kalau kita biarkan secara alami, jor keloworan gitu, dia nanti akan lama-lama membesar dengan sendirinya, tapi itu butuh waktu paling tidak 1,5 tahun. Ada caranya untuk memperbesar batang sulur dengan cara potong pucuk. Potong pucuk itu tujuannya banyak, macam-macam. Caranya juga beda-beda. Ada yang untuk memperbesar batang, sekaligus dia pasti ada penuaan sulur ya, penuaan batang. Terus berikutnya ada potong pucuk untuk memperbanyak sulur tunas generasi. Ada, itu juga ada cara sendiri. Berikutnya potong pucuk yang untuk pembungaan. Jadi kekurangan, kelebihannya ada semua, dua-duanya. Kalau yang 1 meteran nih, dia kan panjang segini nih, keluar tunas ya, dia udah tinggi. Tajar misalnya segini, tunas barunya kan segini ya, 0,5 meter misalnya. Dengan yang 3 ruasan, tunas barunya dia bisa 1,5 meter. Itu positifnya, perakaran dia makin kuat, tunas barunya yang dia punya lebih panjang. Jadi setelah nanti berproduksi itu kan, sulur generasinya habis misal yang di atas, masih ada mata-mata tunas yang lain, dia akan tumbuh, tunas itu akan menyusul satu persatu. Itu biasanya di usia 2,5 tahun ada tunas yang tumbuh lagi di tajar. Nah kalau yang panjang kan, kalau yang 1 meter kan berarti dia lebih sedikit, jadi usia lebih panjang yang sulur pendek. Tapi untuk produktivitas dia akan lebih cepat berbuah yang sulur panjang. Sulur itu kalau panjang 1 meter segini, nutrisinya yang ada di dalam itu udah banyak tuh, dibanding yang 3 sini ya. Jadi usia 2 tahun itu yang kebun saya tanam itu, dia ada yang udah berbunga secara alami, ada yang buatan bisa juga. Tapi alami juga dia keluar juga bunga. Kan kemungkinannya yang stek pendek atau stek panjang, nanti masuk fase pembungaan, itu sama, ada grafik ini ya. Kadang dia ada yang stresnya kebablasan mati, ada. Jadi dua-duanya itu plus minusnya sama lah menurut saya. Tergantung mana yang mau pilih si penanamnya itu. Tajar mati itu kita harus konsen continuing dengan watering atau penyiraman. Itu kita harus kontrol benar. Apalagi masuk fase pembungaan. Itu kan udah umur 3 tahun kan akarnya udah ke bawah. Cuma kalau nggak pernah disiram kan panas di situ kan. Jadi kalau tajarnya hidup, akar kan dia nyerap tuh, lebih aman. Kita nggak perlu itu lagi pohon lagi disetres misalkan. Stres yang sini kan kita mempuasakan dia dari air istilahnya kan. Tapi kita nggak perlu terlalu khawatir untuk yang ditajar hidup dapat air dari si batang itu. Memang kadang ada yang karena stresnya mengena, ada beberapa akar yang kering juga yang nempel di situ, tapi kan nggak semuanya. Ini kan pohonnya cerdas, nanti kalau akar rambatnya dia ada yang protol, dia akan nongol
akar bantu ke bawah. Cuma itu yang di apa Rajarmati itu harus konsisten dengan penyiraman. Untuk hama itu ada. Kalau hama tani, kalau yang di kebun saya itu ada belalang, ulat bulu. Kalau ulat bulu itu khas dia makan pucuk ya, makan pucuk, makan pentolnya buah, bunga, iya. Ulat berbulu semua itu, tapi beda-beda. Ada yang kuning, ada yang coklat yang gede itu paling rakus dia itu kalau makan pucuk tuh, sama yang warna abu-abu itu. Itu gencar kalau makan pucuk. Belalang juga ada itu yang kecil-kecil warna hijau tuh. Nah itu juga kita persiapkan, bikin pestisida untuk nanggulangi itu semua hama. Dari awal nanam itu vanila itu belum butuh nutrisi, dia masih butuh kenyamanan ya. Nanti kalau udah keluar akar, ya kan, baru nanti akan nyusul tunas tuh. Nah kalau udah tunas dia udah butuh nutrisi tuh, baru kita dikit-dikit kasih kompos kah atau kita kocor. Pupuk yang sudah disiapkan. Jadi pupuk kita juga persiapkan di belakangnya. Ada penjadwalan aplikasi. Ada yang weekly, ada yang 2 bulan sekali, ya kan? Ada yang kalau yang kompos kan paling setahun aplikasi berapa. Dilihat dulu situasinya. Misalnya dia menyusut, ya udah tambahin. Memang teratur. Kalau dijadwal dengan baik, lebih bagus. Jadi 1 tahun ke 2 tahun itu kita perawatan fokus nutrisi untuk masa pertumbuhannya dia ya. Nanti masuk di 2 tahun mulai siap badannya dia mau siap berproduksi atau enggak itu di 2 tahun. Jadi nanti setelah fase masuk di waktu 2 tahun itu pupuknya udah ganti, udah masuk ke generatif ya, nggak vegetatif lagi. Ada tambahan nutrisi untuk dia segera kita pekerjakan. Ini untuk stressing juga lihat pohonnya ya. Kadang kan tiap pohon itu sekalipun dia nanamnya bersamaan kan pertumbuhannya berbeda. Jadi pertama itu selain dirawat kita perbanyak sulur generasi dulu. Kita bikin banyak-banyak dulu karena membuat bunga itu bersinambungan, nggak putus. Saya dari 2021 Agustus dapat bunga itu sampai pagi ini masih ada bunga mekar kan. Meskipun itu cuma 1, 2 tapi nggak putus. Artinya apa? Kita harus tanam banyak. Kalau orang takut stressing, busuk batang segala macam di musim hujan itu terbantu. Kita nggak perlu stres akar utama ya kan? Akar utama nggak terganggu secara signifikan. Kita ada mengganggu sedikit tapi ada di bagian tertentunya saja. Kita tidak mengganggu akar utama. Tapi itu ada pengawalan. Kalau orang langsung ikut, wah tuh Bu Riri musim hujan aja hajar. Nah, dia hajar tanpa ada backing di belakang, habis pohonnya pasti. Kalau mau bertanam vanili, perbaiki pola kerja. Pola kerjanya kita perbaiki. Ya yang dulu-dulu ikuti lanjut nggak apa-apa. Yang udah istilahnya kuno kita tinggalkan. Ada yang lebih baik, improvement ya kan? Kenapa tidak? Kita nanam mau dapat buahnya. Cara pembungaan ini pilihan juga bagi yang nanam. Mau dirangsang boleh, enggak juga nggak apa-apa. Tapi beda antara yang dirangsang sama enggak. Kalau yang enggak ya biasa-biasa aja. Misal 1 meter nih paling nongolnya 7, 4 gitu. Kalau target saya dalam 1 tajar itu mampu menghasilkan 3-6 kilo. Sulur 2 meter kan dia paling tidak ada 20-an mata tunas ya. Paling tidak keluar 15. Itu tumbuh di atas sampai ujung tajar kan lakukan turunin ya. Kalau udah turun dinaikkan lagi ya kan. Turunin lagi, naikkan lagi. Tapi yang turun di bawah itu saya sambut dengan sabut kelapa dia. Sabut kelapa bawahnya enggak langsung di tanah, enggak langsung di media tanam, enggak. Di sabut kelapa terus saya tutup di atasnya sabut kelapa lagi. Nanti kalau udah tumbuh akar baru saya uruk tanah. Jadi media tanam itu kadang nyusut, kadang tinggi lagi kayak gitu. Ada pengurangan secara alami, kita penambahan otomatis. Kebun saya kalau yang di blok fase produksi jangan harap lihat daunnya hijau-hijau cantik-cantik, nggak ada.
tapi bisa dilihat buahnya nanti. Buahnya kayak gimana, batang sumbernya seperti apa. Memang sih kalau kita melihat secara langsung sebagai penyayang tanaman gitu, miris sih. Kan logikanya gitu, kita mau makan ayam aja kita sembelih kan. Vanili juga kayak gitulah kurang lebihnya. Tetap harus ada tega, tapi yang nyiksa yo nyayangin. Ya itu tadi ada supporting di belakangnya. TOC. Ya nilai ekonomi pertama. Semakin kita punya banyak mitra, kita punya banyak peluang untuk sale, menjual buah lebih banyak. Kan pembeli di sini kan macam-macam, ada tengkulak, broker lah ya, broker sama pengolah, eksportir juga itu. Mereka kan melihat yang pertamanya itu nominal quantity, jumlah. Kalau saya bertanam sendiri cuma nanam berapa 200 pohon, paling panen berapa, setengah kilo gitu. Nanya harganya sekilo berapa, punya berapa kilo, setengah. Pembeli ya udah tak bayar nih 50.000 sekilo. Nah, tapi kalau kita istilahnya punya mitra banyak ya kan, punya berapa panen sekarang, 2 ton, minta berapa, langsung gitu. Karena pengolah juga dia ngolah 1 kintal dengan 1 ton itu repotnya sama, waktu yang dihabiskan sama, bedanya di tenaga kerjanya, hasilnya juga beda lah. Jadi dia mau budidaya dengan cara dia masing-masing monggo, tapi untuk fase pembungaan ada disiplinitas yang harus diikuti. Kalau salah satu SOP nggak jalan, misal bunga nggak berhasil keluar, ya jangan salahkan kami gitu. Harus diikuti 100%, diikuti dengan benar gitu, dijalankan dengan benar. Saya makin semangat untuk seperti punya misi sendiri. Yolah, petani mana sih yang punya tanaman di atas 3-4 tahun belum berbuah, saya ajak ayo jemput bola, jangan menunggu belas kasihan alam. Bagi yang mau ikut monggo, yang nggak mau ikut jangan protes. Itu tanaman kan kami yang tanam, terserah kita mau bagaimana, tapi kan kita ada perhitungan sendiri ya di belakangnya, tidak serta-merta kita menyiksa. Kita perlakukan seperti itu ya karena kami mau buahnya. Kita juga di vanili itu harus upgrade skill lah, karena suatu saat harga vanili seperti sekarang, petani nggak panik, jangan panik, karena itu bisa disimpan buahnya. Pilihannya itu tadi, di vanili itu semua banyak pilihan, tergantung siapa yang mau menjalani. Semisal punya buah, panen nih, harga hancur, mau jual ya jual aja nggak apa-apa kan, kita butuh duit. Kalau mau simpan ya udah simpan, jangan menyalahkan tengkulak, pembeli segala macam ya. Situasi pasar, apalagi sekarang kita masuk pasar global, realistis lah. Kita vanili itu pasarnya nggak cuma lokal ya, ke luar negeri juga gitu. Jadi open minded untuk petani yang mau memulai istilahnya bertanam juga, upgrade skillnya bertahap semuanya. Nanti kalau saya sih ya, yang hasil panenan itu saya buat upgrade skill saya nggak langsung jual. Saya proses dulu. Saya prosesnya dari yang usia 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Tujuannya apa? Untuk saya tahu nanti finish itu di finishingnya itu rupanya, appearance-nya itu seperti apa sih setiap usia itu. Jadi suatu saat berguna mungkin buat saya ke depannya, misal saya berubah jadi eksportir ya kan. Bisa lihat secara visual dari petani nih, jual nih, ini usia segini saya akan tahu seperti itu. Experience itu best teacher ya. Cintai tanaman, cinta dulu lah, berangkat dari situ, jangan bicara nominal. Siap kawal, kami siap kawal. Dan sini untuk pengawalan kita ada yang namanya pupuk cair ya, tapi organik, bahan-bahan organik yang kita pakai ya. Untuk kocor sama semprot, vegetatif generatif ada, ZPB, zat perangsang bunganya itu saya perjualbelikan khusus untuk yang perangsang bunganya gitu. Kalian juga bisa rekayasa sendirilah, ide-ide sendiri, bikin sendiri, ZPB sendiri kan bisa. Nanti lama-lama setelah terjun menjalani, ide itu akan keluar dengan sendirinya. Pokoknya itu langsung satset tanam gitu.